bilang setiap hari itu aparat melakukan sweeping dengan senjata lengkap, itu secara tidak langsung mengganggu psikologis masyarakat adat yang nakut-nakutin begitu ya. Yang punya tanah dan yang sebelumnya sebelum ada aparat itu mereka baik-baik saja. Saya juga dapat info, kan di Sulawesi itu juga jadi salah satu daerah yang kemudian akan dijadikan seperti yang kayak di Papua, wilayah untuk lumbung ketahanan pangan. Salah satunya itu kena kampung saya di Toraja. Kalau di Toraja itu kurang lebih informasi yang saya dapat itu 500.000 hektar. Korban ini kami datangkan ke Jakarta dan mereka sudah lakukan audiensi dengan DPD RI dan juga mereka datang ke kantornya Prabowo yang sebelum dia dilantik jadi presiden, jadi Kemenhan kan. Kami sudah lakukan protes dan mereka mengajukan surat dan pelaporan ke Komnas HAM karena kami melihat bahwa proyek ini sedang melanggar HAM. Selamat pagi, siang, sore, Mas Aksi. Kembali lagi di podcast Unjuk Rasa. Hari ini kita akan bahas dengan tema Papua dan konflik bersenjata militer begitu ya, yang sedang terjadi di tanah Papua hari ini. Hari ini sudah hadir untuk meramaikan diskusi ini. Ada kawan Ambros dari Pusaka. Sapa dulu, bisa disapa? Halo kawan-kawan, saya Ambrosius. Ada kawan Fir dari Insersium dari Makassar. Sapa dulu bisa? Yo, halo teman-teman. Ya, hari ini kita seperti tadi saya bilang kita akan bahas soal Papua. Jadi kita bahas soal santai-santai saja. Bung Amros dan Bung Fir. Tadi saya dapat kabar kalau Bung Amros baru pulang dari Merauke ya. Benar. Nah, di Merauke apa yang kemarin dilakukan di Merauke? Apakah sedang lihat program-program pemerintah yang tanam jagung keluar singkong, atau apa yang sedang dilakukan di Merauke kemarin? Kalau terlebih khusus di Papua ini sebenarnya banyak masalah ya. Masalah aparatur kekerasan itu paling banyak. Tapi kalau tersentuh, kebetulan saya datang baru balik dari Merauke. Di Merauke ini aparat keamanan, khususnya TNI yang tugasnya itu untuk menjaga keamanan negara, itu bukan lagi menjaga keamanan negara, tapi tugasnya untuk mengguduri hutan Papua. Sebentar. Di Merauke ini ada proyek strategis nasional kan ya? Benar. Itu untuk bangun apa sebetulnya di sana itu? Rencana pemerintah itu rencana membangun ketahanan pangan dengan luasan lokasinya itu 2 juta hektar. Ada sekitar 5 klaster yang dibagi dalam bentuk peta tanpa ada konfirmasi atau restu dari pemilik hak wilayah dan sebagainya. Tapi pemerintah sudah ada proses pemutarannya sedang berlangsung, terus masyarakat sudah melakukan protes dan sebagainya, tapi tidak direspon. Bahkan Haji Isa memborong dosen sekitar 2 juta dosen dari Cina. Bulldozer, traktor ini ya? Ya, traktor. Lalu didatangkan ke Merauke. Dosen-dosen itu yang hari ini hendak melakukan penggunaan hutan di kampung Wobik. Haji Isam ini pengusaha itu ya? Yang dari Kalimantan itu ya? Ya, saya tidak tahu orangnya dia dari mana. Ya. Saudaranya siapa? Menteri Amran Sulaiman ya? Ya. Dengar-dengar katanya orangnya dia ada 4 menteri kan. Orangnya dia 4 menteri. Terus saya ikuti jejaknya dia itu katanya dia yang juga membiayai para aparat militer untuk khususnya Loren ya. Yang membiayai untuk soal kebutuhan mereka dan sebagainya. Di Merauke itu. Pasca saya ke lapangan, saya menemukan bahwa di Merauke khususnya yang saat ini sedang pengundulan hutan itu terjadi di Kampung Wana. Itu sekitar kalau pakai pesawat dari Merauke sekitar 1 jam. Pakai pesawat kecil dari Merauke. Dari Kampung Wobikil itu ke dusun itu bisa sampai 20 sampai 30 menit perjalanan jalan kaki. Setelah saya masuk mulai lihat dan memantau di tempat penggusuran itu, di sana ada aparat yang sedang memegang traktor dosen melakukan pengundulan hutan yang hari ini hutan yang pohon-pohonnya besar dan
masih subur dan sebagainya. Jadi yang membuka lahan itu tentara, bukan swasta, bukan. Tapi nanti lahannya untuk swasta. Ada juga sebagian tenaga kerja dari swasta, tapi tidak terlalu banyak. Dan sebagian dominasi itu dari aparat TNI, dari infanteri 801 naik khususnya untuk pertanian. Selain aparat yang lain sedang bikin pos, pegang senjata dan sedang jaga di lokasi yang sedang digunduli. Ya, padahal kan kalau kita tahu tentara itu kan sebetulnya dilatih, dididik untuk berperang begitu ya, bukan untuk membuka lahan ya. Bung Fiar ada tanggapan nggak soal hal ini, soal keterlibatan tentara khususnya misalnya soal pembukaan lahan di Papua? Iya. Sebenarnya kalau komentarnya nggak kaget sih. 01-nya kan purnawirawan kan. Jadi saya juga dapat info kan di Sulawesi itu juga jadi salah satu daerah yang kemudian akan dijadikan seperti yang kayak di Papua, wilayah untuk lumbung ketahanan pangan. Salah satunya itu kena kampung saya di Toraja. Kalau di Toraja itu kurang lebih informasi yang saya dapat itu 500.000 hektar. Sedangkan secara geografis Toraja itu kan sebenarnya tidak memungkinkan karena banyak pegunungan. Nah, jadi kira-kira perkebunan apa yang kemudian mau dibikin di sana? Tapi seperti dibilang kawan Ambrozi, proyeknya itu dijalankan sama tentara-tentara semua. Jadi petugas di lapangan itu pakai baju loreng-loreng. Itu nggak tahu tentara apa, apalagi masyarakat sipil tapi dikasih baju seragam yang loreng-loreng itu. Tapi kemungkinan besar tentara sih. Ya, padahal kalau kita misalnya lihat di Undang-Undang TNI pasal 7 ayat ayat 2 begitu ya. Memang betul ada tentara itu punya tugas lain selain perang. Ya. Tapi itu kan kalau kita lihat di pasal 7 ayat 3-nya, tugas selain perang itu harus sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Kebijakan dan keputusan politik negara itu kayaknya nggak pernah ada deh. Karena saya berulang kali cek ke Komisi 1 begitu ya. Karena definisi kebijakan dan keputusan politik negara itu dalam Undang-Undang TNI adalah keputusan bersama antara DPR dengan Presiden. Barang itu nggak pernah ada. Jadi yang dilakukan di Papua itu ilegal atau tidak itu? Militer dan kirim banyak-banyak di Papua itu. Itu harus investigasi itu, Bang. Nah itu dalam laporan kami teman-teman Masaksi itu udah berulang kali kami ingatkan bahwa seluruh operasi militer dan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang di Papua itu seluruhnya ilegal. Tapi tetap saja ini pengiriman pasukan ya, baik itu untuk supir traktor lah, untuk tanam jagung lah, untuk apalah itu tetap dilakukan teman-teman Masaksi. Itu yang kayaknya mengkhawatirkan gitu ya, bahwa di negara demokrasi itu ada satu institusi yang diberikan license to kill gitu ya, lisensi untuk membunuh, dia bisa bekerja secara mandiri tanpa otorisasi, tanpa ACC lah bahasanya begitu dari pemerintahan sipil yaitu DPR dan presiden begitu dan pemerintah. Itu sangat mengkhawatirkan sedikit lagi. Kalau kita tarik lebih jauh, Bung Ambros, di Papua, proyek seperti Merauke ini, ya, ini bagian dari MIFE atau bukan? Beda lagi. Beda dari MIFE. Sebelumnya kan ada MIFE tuh. Sebelumnya MIFE, setelah MIFE kan zamannya SBY kan ada proyek food stamp. Ya. Stamp penanaman massal suap padi, saja hasilnya gagal. Dan itu ada keterlibatan tentara juga untuk menjaga itu ya. Suksesi itu yang lainnya itu tentara juga terlibat di situ. Sebetulnya apa yang terjadi di Papua? Kok segala tindakan pemerintah gitu ya, proyek-proyek pemerintah selalu melibatkan tentara. Sebetulnya apa yang terjadi sih? Sebenarnya ini bisnis militer yang dilakukan dengan alasan keamanan sih. Kalau bilang itu. Karena setiap kita bisa lihat bahwa jalan Trans Papua ya, dari Wamena juga itu kan dikerjakan oleh Pangdam Cendrawasih. Ya, Kodam Cendrawasih ya. Dan Merauke juga model yang sama yang dikerjakan oleh di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan. Ya. Dan di sana saya temukan ada pos Merah Putih yang dikirim militernya untuk menjaga proses pengumpulan hutan itu terus berlangsung.
Jadi kalau dibilang setiap hari itu aparat melakukan sweeping dengan senjata lengkap, itu secara tidak langsung mengganggu psikologis masyarakat adat yang Nakut-nakutin begitu ya. yang punya tanah, dan yang sebelumnya sebelum ada aparat itu mereka baik-baik saja. Setelah mereka datang dengan jalan dengan peralatan senjata yang lengkap, itu mengganggu psikologi mereka. Selain upaya mereka mau melakukan protes terhadap hutan mereka atau kebun mereka, mereka menganggap bahwa hutan itu kebun. Jadi di hutan itu tidak hanya hutan lahan kosong, tapi di sana itu ada kasuari, ada rusa, ada ikan, dan berbagai tumbuhan jenis obat-obatan yang lainnya, itu semua tersedia di hutan. Jadi orang Papua menganggap bahwa punya relasi dengan manusia yang hutan, dan hutan itu tidak kosong. Mereka menganggap bahwa kebun ada juga rumah, tapi secara budaya orang Marin itu hutan itu bisa dianggap sebagai rumah mereka. Ya. Dan hari ini hutan dan keramat mereka, tempat pencarian makan mereka itu dihancurkan oleh aparat militer menggunakan ekskavator yang didatangkan oleh Haji Isan. Dan tanpa ada partisipasi bermakna dari masyarakat adat setempat. Masyarakat adat mau sudah lakukan protes dengan sasi. Sasi itu protes acara adat untuk pemalangan tanda larang, tapi tidak, dosa terus jalan ya, jalan terus, traktor terus jalan ya. terus. Jadi saya dengar juga kalau ada orang yang bilang bahwa misalnya Papua ini seluruh tanahnya itu sudah habis dibagi. Maksudnya adalah sebelum Indonesia masuk ke Papua, tanah di Papua itu sudah ada yang punya miliknya. Ya, bagaimana itu? Kami biasa di Papua itu kami biasa bilang Papua bukan tanah kosong, karena sejengkal tanah pun itu ada tuannya. Kecuali di Jakarta ya, semua tanah sudah punya tuannya. Ada sertifikatnya. Kalau sana sudah dibagi-bagi milik keluarga apa begitu ya? Setiap kelemper marga itu punya dusun. Misalnya kayak saya marga Mulai, kami itu dari satu keluarga itu, dari satu hunai adat itu bisa sampai 500-600 kakak satu hunai adat. Itu kami punya kepemilikan tanah itu bisa luasan satu kota Jakarta sampai bisa jadi di Bogor juga bisa. Masa dia satu keluarga itu, maksudnya satu famili ya? Satu marga Mulai. Satu marga ya. Oke. Kami punya etika moral dalam misalnya saya mau berburu di hutan saya atau mau bikin kebun, warga lain harus datang minta izin ke saya. Oke. Tidak kayak yang di Jakarta datang tanpa izin, ke orang Papua datang kayak pencuri, kemudian hak berhasil ketika orang yang punya hak melakukan protes dia melakukan hukuman. Iya. Kita tidak pakai cara-cara begitu. Kami punya cara tradisi sendiri. Batas-batas itu mulai dari kali, dari pohon-pohon tertentu dan sebagainya. Itu yang mungkin orang-orang Jakarta, pengusaha-pengusaha atau misalkan teman-teman publik masyarakat ini nggak ngerti sebetulnya ya, bahwa itu sudah di Papua itu ya tanahnya ada yang punya begitu, bukan tanah milik negara. Yang jadi problemnya adalah pemerintah selalu bicara soal kebudayaan, tapi dalam konteks ini mereka tidak punya pengetahuan soal lokal wisdom, soal antropologi Papua mereka tidak paham. Ya. Tapi kalau soal sumber daya alam, itu aja bilang Jakarta ini paling dapus di itu. Mungkin ada yang mau tambahin soal ini? Iya, sepakat banget itu tadi dengan narasinya bahwa memang pemerintah selalu mau bilang bahwa kita ini berbudaya. Tapi yang jadi aneh karena budayanya itu dipilah-pilah. Ketika itu kemudian menguntungkan segelintir elit, itu dipakai sebagai narasi budaya. Tapi kalau itu menguntungkan bagi masyarakat, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma positif gitu. Nah, kan kontradiksinya ada di sana. Kita ini berbudaya atau taat hukum gitu. Betul. Sekalian berbudaya, sekalian taat hukum. Ya. Gak usah pilih-pilih lah. Ya. Tadi saya mau balik ke program proyek strategis nasional ya di Papua ya. Proyek strategis nasional ini hanya terjadi di Papua Selatan, di Merauke saja, atau di tempat lain ada juga? Di Papua itu sebenarnya itu ada 10 proyek strategis. Itu mulai dari Sorong, terus di Manokwari, terus Fafak, Merauke, Jayapura, kemudian di Sarmu. Jadi nanti ketua sebentar bisa jelaskan terkait dengan militer yang 5 peleton, kalau tidak salah itu yang di penyerahan di Monas itu. Ya. Itu ada hubungannya dengan proyek pengamanan PSN. Nah, setelah ada kemarin itu 5 batalion yang dikirim itu ditempatkan di Sarmi, di Jayapura,
di Bovendigul, di Merauke, di Sorong. Ya. Itu tempat-tempat yang kayak di Sorong ini kan pemerintah jadikan proyek kayak kawasan khusus ekonomi khusus. Ya. Dan kayak di Merauke ini proyek strategis ini sedang jalan PSN Ya. secara brutal. Ya. Kalau dalam misalnya kalau setiap perusahaan yang mau masuk ke menggusur atau lahan dan sebagainya tuh, dia harus datang, yang pertama itu dia harus lakukan sosialisasi ke warga atau pemilik hak setempat. Ini kami dari perusahaan datang untuk mau bongkar lahan. Itu tidak dilakukan. Yang kedua itu soal AMDAL saja tidak dijelaskan ke warga. Sampai hari ini yang punya hak wilayah tidak tahu. AMDAL-nya ada katanya. Terus kan. Sejak apa? Sampai hari ini mereka tidak terbuka pemerintah soal AMDAL. Dan saya baru dari lapangan, masyarakat saja tidak tahu soal AMDAL. Menjelaskan. Tidak ada ganti rugi apapun dari masyarakat. Tidak ada ganti rugi. Pemilik Sepeser pun tidak dikasih uang. tidak ada sama sekali dari marga. Ini yang di mana ini? Ini yang di klaster 2. Klaster 2 yang tadi di kampung Wogikil tadi. di yang tadi. di Merauke kabupatennya ya. Di Kabupaten Merauke tadi. Jadi yang jadi korban ini marga Gepse, Basik, marga Moiwen, marga Balagase, ada beberapa marga yang lainnya yang jadi korban. Sampai hari ini mereka tolak. Perusahaan harus, pemerintah harus menjelaskan. Apa yang terjadi Kenapa ketika mereka menolak? Ada intimidasi kah atau ada apa? Kemarin tuh mereka sudah lakukan advokasi penolakan untuk protes di kampung Wogikil sendiri pasca PJ Gubernur Papua Selatan yang dari TNI ini dia hadir, mereka tolak semua. Mereka juga sudah lakukan PJ gubernurnya itu TNI aktif coy. Ini aktif. Iya. sudah selesai yang mantan rektor Uncen sudah selesai itu ya. Dia ikut kompetensi ini kan pemilu untuk Oh oke. PJ-nya tentara aktif. tentara aktif. Aduh makin ngawur lagi ini buat. Kacau gitu. Setelah dia hadir di kampung Bugikil, di mana tempat yang hari ini perusahaan lakukan pengumpulan hutan secara besar-besaran, masyarakat langsung tolak. Setelah itu mereka juga lakukan aksi yang sama di Kabupaten Merauke, ke DPR, ke MRP. Mereka bilang kita tidak tahu. Padahal barang ini dekat-dekatnya ada hutan besar. Jadi pemerintah lokal itu justru Tolak. Jadi kayak mereka tidak dilibatkan juga. kuping tutup mata. Kuping. Jadi seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Karena proyek ini dirancangnya di Jakarta, Nah itu. dibuat di Jakarta, dikerjakan oleh orang Jakarta, uangnya dari Jakarta dibawa ke Jakarta lagi. Iya. Orang Papua dapat apa? Ya sakit hati. Nah setelah itu korban ini kami datangkan ke Jakarta dan mereka sudah lakukan audiensi dengan DPD RI dan juga mereka datang ke kantornya Prabowo yang sebelum dia dilantik jadi presiden, jadi Kemenhan kan. Kami sudah lakukan protes dan mereka mengajukan surat dan pelaporan ke Komnas HAM karena kami melihat bahwa proyek ini sedang melanggar HAM. Karena apa? Dia menghancurkan mereka punya tempat makan itu satu. Terus habitat kayak burung-burung yang tidak akan pernah bahkan dilindungi juga itu hilang, ikut terancam punah dan sebagainya. Misalnya kasuari, cendrawasih dan lainnya itu hilang di sekitarnya. Selain tempat keramat mereka hancur. Iya. Jadi ini masyarakat mau protes tapi takut karena militer yang didepankan, kemudian mereka yang bekerja di dalam dengan senjata lengkap, masyarakat mau protes jadi takut. Penonton perlu tahu masyarakat yang terdampak di PSN itu pekerjaannya apa? Dia bergantung hidupnya dengan hutan kah atau apa? Ya. Bagaimana? Jadi masyarakat yang terdampak ini dua. Yang pertama tuh mereka bisa ingin makan ikan atau cari uang atau butuh uang, mereka akan nanti ke laut cari ikan. Hasil ikan yang mereka dapatkan dari hasil laut itu mereka akan jual. Kalau lebih mereka akan makan. Yeah. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka akan ke hutan untuk ketika mereka berburu untuk ingin makan daging segar, misalnya kasuari, rusa, terus misalnya burung-burung yang lainnya, ikan dan sebagainya. Jadi kalau hutannya dirambah, mereka habis sudah. Hutannya itu dihancurkan ya semua hilang. Kehidupannya hilang juga. Hilang. Kita geser dulu dari isu PSN. Di tempat lain sebetulnya pengiriman pasukan itu kalau imparsial catat itu minimal sekali itu setiap tahun ada 3.600. Minimal sekali. Minimal itu Ke Papua. Minimal sekali. Ke Papua. Ke Papua. Kami tidak pernah dengar
aparat ditarik dari jumlah sekian dari Papua belum benar. Yang ada dikasih masuk terus. Nah, dan seluruh pengiriman pasukan itu, ya seperti saya tadi bilang, itu semuanya ilegal. Karena tidak ada otorisasi dari DPR dan Presiden, begitu. Seolah-olah ini sebagai pengiriman yang rutin, begitu. Padahal orang lupa bahwa Papua itu bukan daerah operasi militer lagi. Ya, sejak awal reformasi itu status DOM-nya itu seperti Aceh dulu sudah dicabut, gitu. Sehingga status misalnya tadi di Merauke atau di misalnya di Intan Jaya, di tempat-tempat lainnya itu sama dengan Depok, dengan Makassar, dengan Jakarta. Kan kita nggak pernah lihat di Makassar ada pengiriman pasukan dari Jawa, kan nggak pernah lihat. Bayangkan teman-teman yang nonton ini, kalau misalnya di kota kalian itu ada pengiriman pasukan, nggak ngeri itu. Tiba-tiba ada 800, kan satu batalion 600 sampai 1.200 kan. Kalau ada 800-900 pasukan dikirim dari kota lain ke tempat lain dan bikin barak, bikin pos, itu yang kemudian orang Papua bilang adalah ini bikin takut, mengancam kehidupan mereka, gitu ya. Nggak nyaman hidup dengan ini, dan minimal 3.600 itu. Itu belum termasuk dari jumlah pasukan organik ya, pasukan yang memang sudah ada di Papua, begitu kan. Bahkan ini kabarnya mau ada pembekalan Kodam lagi. Ya, dengar begitu. Rencana masing-masing provinsi kan? Masing-masing provinsi, karena ambisinya Prabowo kan masing-masing provinsi. Itu. Nah, ini saya nggak tahu jumlah persentasenya ya, berapa jumlah orang Papua dengan jumlah militer. Itu ada yang bikin penelitian soal itu, tapi jumlahnya cukup mengerikan dibandingkan dengan provinsi yang lain itu, karena sangat banyak sekali pasukannya dari sana. Kita bisa lihat misalnya di Papua saja dengan jumlah penduduknya yang sedikit, ada 2 kodam. Ada hari ini, ada Kodam Cendrawasih, ada Kodam Kasuari. 2016 zaman Jokowi itu semua. Jokowi ini ngiri. Jokowi ini meninggalkan peradaban militer di Papua ini. 2016 ada Kodam Kasuari. 2018 ada ada Pasmar Marinir 3 di sana. Saya lupa posisinya. Ada Ko Armada 3 baru di Sorong. Komando Armada 3 Angkatan Laut itu. Kemudian ada Koops AU di Biak. Jadi 3 matra itu semua dari Papua semua. Dan kemudian tambah lagi ada Kogabilan sekarang. Kan di Papua, bintang 3 di Papua. Jadi bertabur bintang di Papua ini kan. Mungkin orang cari pangkat semua di sana. Sebenarnya itu sudah poinnya. Karena orang yang setiap militer yang akan bertugas di wilayah konflik, dia balik. Ataupun ada setiap militer yang terlibat melakukan pembunuhan terhadap orang Papua, dia akan naik pangkat. Malah dapat promosi ya? Malah dapat promosi. Kita bisa lihat misalnya pembunuh Tesiloai yang kemarin kan jadi Panglima Indonesia. Iya, Andika Perkasa. Iya. Itu Andika Perkasa tidak pernah diusut itu. Padahal salah satu dulu pangkatnya dia kapten. Saya ingat betul ada majalah Gatra, kalau teman-teman bisa lihat. Majalah Gatra kalau saya tidak salah tahun 2004-2005 dia bikin liputan bahwa ada satu kapten namanya Andika Perkasa menghubungi, saya lupa kapten siapa ini, untuk melakukan pembunuhan terhadap Teis, gitu ya. Dan itu kemudian dipanggil ke pengadilan itu. Dan namanya Andika dari pengadilan ada tuh. Tapi sampai sekarang Andika nggak pernah dipanggil, gitu ya. Bahkan jadi Panglima TNI, gitu ya. Dan sebenarnya dengan catatan-catatan kayak begini, orang Papua merasa bahwa negara yang tidak pernah hargai orang Papua. Nah, kalau ini yang terbaru katanya di mana? Oksop di di yang baru sekarang pengungsi banyak ini. Catatan saya nyontek ya. Pegunungan Bintang ya. Baru aja. Ini apa yang terjadi lagi? Pegunungan Bintang ini sedang pengungsi besar-besaran. Kemarin sebelumnya itu pasca penembakan antara TNI dan TNI Polri. Justru TNI Polri ini menyasar ke masyarakat sipil yang ada di kampung-kampung. Kenapa? Katanya kan tentara kan melindungi rakyat katanya. Kalau di Papua beda, tentara justru eksekusi masyarakatnya. Ini kan perlu tahu ini kan masyarakat kan. Kenapa saya bilang eksekusi masyarakat Papua? Bukti banyak. Bahkan kita tadi bahas soal tes tadi. Belum lagi nanti kita bahas nanti soal kasus Paniai yang melibatkan 5 komando.
rantai komando. Iya. Belum lagi kasus biak berdarah. Itu semua tentara. Bahkan presiden yang teman-teman Indonesia punya presiden juga ikut terlibat operasi Mempeduma 1969. Prabowo Subianto. Betul. Jadi banyak aparat TNI yang ikut terlibat lakukan penyisiran terhadap orang Papua. Tapi kenapa nggak ada di media, nggak pernah muncul itu? Kenapa? Berafiliasi dengan TPNPM dan sebagainya. Kalau dibilang kalau soal media, sebenarnya kalau teman-teman mau akses informasi mungkin bisa dapat Jubi dengan suara Papua. Itu yang berita akurat yang kami bisa dapatkan. Selain di luar dari media itu, kami anggap bahwa semua sistem media itu dikendalikan oleh penguasa hari ini. Jadi lebih justru narasi-narasi itu memenangkan rilis dari aparat. Justru wartawan yang punya tanggung jawab besar untuk verifikasi, misalnya wawancara dua pihak, itu belum pernah ada. Dan saya dengar memang akses misalnya ke tempat-tempat konflik itu nggak diberikan ya kepada wartawan ya. Nah, jurnalis sampai hari ini kan maupun jurnalis nasional maupun internasional akses kan itu. Iya, jadi akses itu paling kalau kita bisa baca berita, akses itu kan berita wartawan itu pasti kan keterangannya Pangdam, keterangannya gubernur misalkan gitu ya. Oh, bahkan jarang pemerintah lokal tuh malah jarang. Seringkali itu kepolisian atau tentara gitu ya. Nggak pernah ada keterangan korban kalau kasus Papua tuh. Nah, ya itu yang teman-teman publik ya di luar Papua tuh nggak tahu bahwa di Papua itu banyak pengungsinya ya. Jadi sampai hari ini itu data terakhir yang saya dapat itu total sudah 1.000 orang itu orang sudah masih di hutan mengungsi. 1.000 orang. 1.000 orang dalam 3 hari. Ini peristiwa kapan pengungsian ini? Ini kejadiannya itu tanggal 15. Tanggal 15. Terakhir sampai di tanggal 17 itu pengungsinya sudah 1.000 orang lebih karena ada penyisiran di rumah warga dari aparat TNI. Masyarakat semua mengungsi ke hutan. Ketakutan. Sampai hari ini gereja-gereja di Papua lakukan donasi untuk kasih bantuan ke pengungsi. Dari kumpul uang untuk kasih bantuan ke pengungsi. Padahal ini kan tanggung jawab pemerintah ya, dia lalai kan. Pemenuhan terhadap kesehatan, hak untuk makanan, misalnya ibu hamil dan sebagainya. Itu tidak pernah dipenuhi. Apalagi kita membahas lagi misalnya pengungsi dari Duga yang sudah 6 tahun di Wamena tidak pernah diperhatikan. Pengungsi dari Intan Jaya, pengungsi dari sudah bertahun-tahun itu. Pengungsi dari Maibra, sampai hari ini nasib tidak jelas. Dan pemerintahnya nggak peduli juga. Peduli. Dan kawan-kawan yang peduli justru saya dengar misalnya kayak kasus beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu bahkan kita dapat informasi ada kawan pembela HAM di Teluk Bintuni itu dipukuli, gitu, dihajar oleh orang suruhan ya, atau gimana? Dari hasil kronologi saja itu dari korban itu dia ketua direktur Pano Papua, salah satu yang fokus ke isu lingkungan, khususnya di Bintuni. Dia ketika pulang dari kafe dan dia dibuntuti dari orang tak dikenal katanya. Kemudian dia dipukul sampai babak belur. Terus ada fotonya pula juga? Iya, ada fotonya. Jadi pengakuan dari korban itu ada bilang kalau si pelaku ini mengaku kalau dia itu dari polisi. Mengaku dari polisi. Ya. Ini sebenarnya rencana mau bunuh dia. Karena dia pembunuhan berencana. Karena si pembela HAM ini buat apa? Dia sebenarnya itu turut mengadvokasi, salah satunya itu tanah adat mereka, hutan adat mereka diakui oleh Kementerian LHK, itu salah satunya itu teman-teman orang gue ikut bantu advokasi. Ini proyek strategis nasional juga, bukan? Beda lagi? Beda lagi. Sebenarnya di Bintuni itu banyak kasus juga soal isu lingkungan dan penjualan kayu, illegal logging itu banyak. Karena dia di wilayah pesisir. Pesisir, betul. Kita butuh investigasi lebih dalam lagi. Betul. Jadi dugaan saya itu advokasi mereka yang berhubungan dengan perusahaan yang jadi melibatkan kacau sekali di Papua ini ya. Ada kasus di Oksop, di Pegunungan Bintang, ada di Teluk Bintuni, di Merauke, di Maibrat belum selesai juga. Intimidasi masih ada. Saya dengar kawan aktivis juga sampai yang perempuan saya lupa namanya yang orang Maibrat itu sampai sekarang belum pulang ke kampungnya karena dia dikejar-kejar toh.
karena membela apa sih lupa. Apakah kalau nggak salah warga adat menolak tanahnya dipakai oleh tentara? Ya di Maibrat itu kan rumah-rumah warga, terus gedung sekolah itu jadikan pos militer. Dengan pos militer. Jadi model yang sama kayak di Merauke itu tempat perusahaan ikan dulu. Dia diberhentikan 5 tahun sebelumnya. Jadi kosong, jadi pos itu diisi oleh militer jadikan rumah, mes untuk tempat tinggal. Nah itu karena banyak ngirim, nggak tahu mau disimpan di mana. Iya, banyak ngirim dan tempatnya nggak ada. Dan atau juga strategi untuk kemudian menaklukkan juga kan begitu cara-cara. Iya. Jadi kami bilang menaklukkan. Kan orang Papua biasa bilang itu ini pendudukan secara masif. Iya. Dan secara legal yang dilakukan transmigrasi besar-besaran di Papua. Betul. Negara pikir kalau dia kemarin pakai wacana transmigrasi itu sudah dilakukan sebelumnya, zamannya Soeharto sampai hari ini. Betul. Apalagi ini transmigrasi yang tersembunyi, yang secara masif dan militer yang dominasi di Papua. Dan tadi saya konfirmasi jumlah penduduk orang Papua itu pasca Otsus 2001-2022 itu provinsi Papua itu 2,1 juta, Papua Barat itu 1 juta. Jadi kalau provinsi Papua hanya kita gabungkan dengan Papua itu 4 juta. Sementara Papua Barat itu 2 juta. Terus orang-orang yang banyak militer dong kirim ini untuk apa? Transmigrasi ke Papua untuk apa? Transmigrasi yang dulu karena kirim ke Merauke sampai hari ini itu mereka juga tuh dijadikan sebagai pekerja di buruh kasar di pabrik-pabrik. Kemudian nanti teman-teman misalnya kalau ke Jayapura, ke Kero, misalnya perusahaan kelapa sawit itu. Misalnya Soeharto bilang ini soal nasionalisme, kemudian dikirim pasar ke sana, mereka ditempatkan, kemudian mereka mulai bangun hidupnya sendiri. Sampai hari ini menjadikan pekerja buruh dari istirahat seperti itu. Dan kalau yang kerja ada orang transmigran, orang Papuanya kerja apa? Nah, itu. jadi sebenarnya itu negara selalu pakai alasan bahwa ketika misalnya saya protes atau mengeluh suatu situasi tadi, itu akan bilang ke saya kalau Pak ini anak ini anti pembangunan, anak ini anti ini dan sebagainya. Sebenarnya itu pemerintah Indonesia sebenarnya itu bodoh soal antropologi orang Papua. Ya. Kalau dia bilang misalnya mau model pembangunan, harusnya dia datang baru tanya. Betul. Model pembangunan orang Papua ini kalau cara bikin kebun bagaimana? Betul. Misalnya dia bilang dia gundul hutan 2 juta hektar di Merauke. Kenapa itu? Katanya mau tanam padi. Air saja itu sudah rata-rata dengan jalan yang mana. Saya baru balik 3 hari yang lalu. Balik dasar tanggal 11 dari tempat busuk. Tidak bisa tanam padi. Kalau tanam padi tenggelam. Barangkali mungkin sawit, tapi tidak mungkin dengan air yang banyak. Ya. Kemarin Bali bilang di sana tidak ada pohon. Semua pohon hutan itu semua. Ada yang bilang gambut, tidak semua lahan gambut. Di sana memang tempat rendah rawa yang ada pohonnya besar-besar semua. Kan semua dokumentasikan itu. Ya. Menteri siapa dia bilang bahwa ini tempat gambut dan sebagainya. Adiknya Prabowo hadir di pertemuan di negara mana soal hubungan itu dia bilang bahwa kakaknya Prabowo. Ya. Dia bilang soal di sana soal gambut. Tidak semua gambut. Ya. Dan kita benar semua. Dan kita baik lagi kalau orang Papua melawan terhadap pembangunan yang sebetulnya tidak menguntungkan orang Papua ini, itu berhadapannya dengan senjata ya. Kami selalu berhadapan dengan senjata. Tapi orang Papua itu tidak pernah kompromi dengan pemerintah Indonesia yang mengancam kami. Karena kalau berbicara soal hutan tadi, ini relasi orang Papua dengan tanah ini kuat, hutan itu kuat. Karena sudah ada tempat, sudah ada rumah, makanan dan sebagainya. Bagian ini pemerintah tidak pernah pikir bahwa ini orang Papua sebagai warga negara yang harus rumah, itu tidak pernah. Hanya pemerintah Indonesia hanya pikir soal Papua itu bagaimana caranya itu mengekstrak sumber daya alam. Dan dia lakukan pendudukan. Dan kalau berhadapan dengan senjata dan seringkali ini banyak sekali extrajudicial killings ya. Ada orang dibunuh gitu. Nah itu yang saya pengen masuk ke Bung Fir ya. Jadi teman-teman masa aksi Bung Fir ini dulu dengan koalisi pemantau Paniai ya. Betul. Kasus Paniai itu melakukan pemantauan langsung terhadap sidang
pelanggaran HAM Paniai. Paniai. Yang lucunya kasusnya di Paniai disidangkannya di Makassar. Makassar. PN Makassar. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Bung Fir bisa jelaskan ke Mas Aksi kasus Paniai itu apa sih? Konteks awalnya. Konteks awalnya dulu ya. Ini kan udah masuk Desember nih. Kemarin tanggal 7 dan tanggal 8 harusnya kita peringati soal terjadinya peristiwa penembakan. Khususnya yang harus di-highlight dalam kasus Paniai adalah korbannya adalah anak. Jadi tentara nembak anak-anak depan mana? Depan kantor tentara. Konteks kejadiannya itu begitu. Nah, jadi tanggal 7 tanggal 8 Desember di Papua kalau saya nggak salah, itu kan selalu ada pondok Natal ya di pinggir jalan. Sakeus itu. Iya. Natal itu. Pos-pos Natal itu kan. Nah, jadi anak-anak kecil ini, anak-anak SMP, SMA itu nongkrong-nongkrong di situ. Lewat tentara 2 orang, boncengan naik motor, nggak pakai lampu. Ditegur sama orang di situ. Pak, lampunya kasih nyala, nanti kok jatuh. Nggak terima ditegur, turun ke bawah, panggil pasukan, nyerang posko itu. Katanya karena tersinggung. Besok pagi, pasti anak ini pasti pulang ke rumah kan. Dilihat sama orang tuanya sudah babak belur, dihantam tentara, satu kompi, datang. Pergi demo di depan Koramil Enarotali, itu di Kabupaten Paniai, kalau saya tidak salah ya. Ya, itu sudah sekarang masuk di provinsi mana dia? Papua Pegunungan, ya. Jadi di sana, masa aksinya itu demo di depan kantor Koramil. Tuntutannya cuma satu, serahkan ke polisi orang yang keroyok anak kecil tadi malam. Karena kantor polisinya itu 2 bangunan, atau kalau nggak salah 2 atau 3 bangunan dari kantor Koramil. Jadi harusnya dekat. Kentara siapa yang keluar malam itu, karena itu kan di luar jam piket, jadi harus keluar dengan izin. Kalau dia keluar tanpa izin berarti ada pelanggaran juga. Harusnya bisa ditahu bahwa siapa prajurit yang keluar dan pasukan apa yang kemudian dipanggil untuk mengkeroyok. Itu yang diminta sama warga. Tapi responnya dari Koramil itu menembak warga. Justru malah menembak masa aksi. Aksi ya? Iya. Berapa jumlah korbannya waktu itu? Jumlah korbannya ada 5 orang meninggal dunia. Hanya karena minta pertanggungjawaban supaya orang yang memukul anak kecil itu kemudian bisa dipidana. Kemudian itu kan tahun 2014. Kemudian fast forward maju ke 2021, 2022. Itu 2014. Ya, 14 terjadi. Desember 2014 terjadi kejadian itu. Pasca Jokowi terpilih. Jadi beberapa bulan saja itu 2 bulan setelah. Hadiah buat Jokowi itu. Nah, jadi clear juga kalau misalnya Prof Mahfud dulu juga bilang nggak ada pelanggaran HAM yang terjadi di era Jokowi, karena buktinya dia sudah dilantik pada saat itu, tanggal 8 Desember itu. Jadi di tahun 2022 dimulailah persidangannya. Yang sudah sekian lama 2022 ini. Iya. Berapa tahun itu berarti? 2014 sampai 2022 8 tahun. 8 tahun. 6 tahun. Iya 6 tahun. Enggak dong. 8 tahun. Jadi harus warga Papua ini harus menunggu 8 tahun. Untuk bisa ada 1 orang yang dipanggil jadi tersangka. Tapi yang nembak berapa orang memang harusnya? Setelah persidangan kemudian teman-teman dalam koalisi itu mencatat kemudian berdasarkan testimoni dari saksi yang juga adalah anggota Koramil atau yang pegang senjata pada saat itu, mereka mengakui bahwa mereka semua menembak. Kenapa nggak dipanggil? Nah itu dia. Katanya karena begini Bang, kalau kita buka undang-undang pengadilan HAM yang jadi dasar bahwa bisa dibentuknya pengadilan HAM, itu ada pada pasal 42 ayat 1, itu pasal tentang pertanggungjawaban komando. Nah, kurang lebih pertanggungjawaban komando itu kalau teman-teman di sini ada yang belajar hukum, itu delik omisi. Jadi dia berdasarkan kelalaian dari komando. Kalau misalnya kita lihat peristiwanya, Paniai itu sudah terpenuhi semua unsurnya. Yang pertama, unsur kejahatan terhadap kemanusiaan itu sudah terpenuhi. Yang penting ada dulu kejahatan terhadap kemanusiaan, baru bisa dimintai pertanggungjawaban komando. Yang kedua kita masuk pada unsur pertanggungjawaban komando. Yang pertama unsurnya itu harus punya jabatan yang paling berwenang pada saat kejadian tersebut. Untuk memerintahkan nembak tidak tembak itu ya. Terus yang kedua harus dilihat ada 3 unsur utamanya. Yang pertama ketika sudah ada situasinya, apakah dia mencegah pasukan tersebut menembak? Ternyata tidak. Dibiarkan. Atau malah ikutan sebetulnya, itu nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau tersangkanya nggak mau ngakuin kalau dikasih perintah. Dia cuma bilangnya tunggu terus.
Nah, terus yang kedua, apakah ketika prajurit itu menembak atau telah melakukan serangan kepada masyarakat sipil, dia menghentikan tidak? Ya, dibiarkan. Dibiarkan. Ternyata ada pembiaran di situ. Tersangkanya ini siapa? Nah, uniknya di sini karena secara struktural ini yang kemarin lama juga diperdebatkan di dalam persidangan. Sampai dipanggil salah satu dosen dari Akmil kalau saya nggak salah. Dia itu memang ngajar soal hukum kemiliteran. Ya. Jadi di militer itu ada dua struktur komando. Pertama berdasarkan budaya atau psikologi, dan yang kedua secara struktural. Secara struktural, anggota Koramil dia akan tunduk pada dan Ramil. Kalau secara psikologi atau secara budaya, dia akan tunduk pada perwira tertinggi. Yang ada di situ. Iya. Syaratnya dua, perwira tertinggi atau perwira tertua. Nah, sedangkan tersangka ini karena dia bukan pasukan organik pada Koramil, dia di posisinya jadi perwira penghubung. Dia kiriman dari Kodim untuk ditugaskan jadi perwakilan Kodim di Enarotali, di Koramil Enarotali. Nah, jadi dan Ramilnya pada saat itu nggak ada di tempat, dia lagi ke Nabire. Nah, jadi yang harusnya keterangan si semua sebenarnya sudah terkonfirmasi karena pada pasukan yang menembak itu mengkonfirmasi bahwa dan Ramilnya telah keluar kota. Terus tersangka juga mengkonfirmasi bahwa sudah ada pemberitahuan dari dan Ramil bahwa akan meninggalkan wilayah kerja. Terus. Nah, pada saat itu posisinya tersangka adalah komandan tertua atau perwira dengan pangkat tertinggi. Jadi seharusnya dengan segala bentuk kekuasaannya dia bisa mencegah, dia bisa menghentikan, dan dia bisa memberikan penghukuman pada saat sudah terjadi peristiwa. Ketiganya ini nggak dilakukan. Nah, harusnya berdasarkan unsur-unsur itu tadi, itu sudah bisa kena dia. Cukup dong, harusnya. Cukup. Ya, kan? Hasilnya di penjara enggak? Bebas dong. Hasilnya bebas. Hasilnya bebas. Biasa. Kok bisa itu sudah diprediksi sebenarnya dari awal sama teman-teman. Kok bisa bebas? Dalilnya apa? Dalilnya itu ada satu unsur tambahan yang memang ini selalu berulang pada persidangan pengadilan HAM. Ini sudah mulai dari kasus Timur Timur, dari kasus Tanjung Priok, Talangsari, Abipura. Unsur ini selalu ditambahkan padahal tidak ada di formulasi pasal. Apa itu? Jadi harus ada pengadilan dulu atau vonis bersalah terhadap prajurit lapangan untuk bisa mempidanakan atau mengenakan komandan ini delik pertanggungjawaban komando. Oke, saya pahami berarti si pelaku lapangannya, si anak buahnya ini harus diadili dulu, harus dipidana dulu. Kalau tidak dipidana maka tidak bisa kena. Padahal unsur itu tidak ada di pasal 42. Iya, pertanyaannya kalau begitu, kenapa cuma satu yang ditarik menjadi terdakwa di pengadilan? Itu memang sudah diprediksi sama teman-teman pemantau dari awal. Memang kejanggalannya ada di situ. Karena yang pertama, seharusnya bisa dipanggil juga dan Ramil dan juga Dandim. Iya. Sebenarnya kalau pertanggungjawaban komando sebenarnya bisa sampai di Kodam dia di Pangdam. Berapa level sih dia pertanggungjawaban itu? Pertanggungjawaban komando tidak mensyaratkan hanya berapa tingkat, tapi sejauh ada kelalaian yang dilakukan oleh komandan itu sudah bisa kena. Jadi semua komandan yang melakukan kelalaian ini harusnya bisa kena. Ya. Karena mereka punya kewajiban untuk mengetahui, untuk mencegah dan untuk menghentikan. Dan dalam konteks itu sampai level Pangdam Cendrawasih kan harus melakukan penghukuman terhadap pelaku-pelaku itu. Pelaku-pelakunya. Iya. Atau minimal melakukan mutasi, seingat saya tidak juga. Tidak juga, karena syaratnya memang harus ada pemidanaan. Jadi sanksi disiplin seperti push up itu sebenarnya tidak dihitung sebagai bentuk sanksi yang dimaksud dalam. Harus auditor militer kemudian ini ya, baru dihitung sebagai itu ya. Baru ya, betul. Jadi ini bohong-bohongan dong, Bung Amrus. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua ini. Sebenarnya kalau mau bilang itu pengkhianatan dari bangsa Indonesia terhadap orang Papua itu rezim Jokowi itu kita bisa dilihat dari putusan hukum tadi. Misalnya putusan hukum yang bisa memberikan keadilan, tapi ujung-ujungnya itu mereka menganggap bahwa orang Papua ini tidak punya harga diri sama sekali. Itu bukan manusia lagi. Sebagai orang Papua kecewa nggak dengan hasil pengadilan Paniai? Sudah pasti kecewa sekali. Dan sudah sering kecewa ya dengan pemerintah Indonesia. Karena ini sudah 64 tahun kecewa. Dan orang Papua sangat tidak percaya dengan proses hukum di Indonesia. Karena apa? Fakta-fakta kayak tadi. Semua kasus yang berhubungan dengan orang Papua itu tidak ada kasus yang
orang bisa putusannya yang benar atau putusannya yang bisa memberikan keadilan. Coba kita hitung dulu. Sama sekali. Kasus Wasior ada pengadilannya? Belum ada. Kasus Ambipura? Sudah sama. Ambipura berapa kali ya? 2 kali ya? Sudah ada sidang tapi kan hasil putusannya kan Bebas lagi juga. Iya. Kasus Paniai bebas juga. Bebas juga. Biak berdarah sampai hari Biak berdarah tidak. Terus yang mana yang dihukum pelaku penembakan itu? Justru misalnya kayak biak berdarah. Wiranto masih berkeliaran menikmati kekuasaan hari ini. Dia orang yang bertanggung jawab soal kasus biak berdarah misalnya. Hari ini. Justru negara menganggap dia sebagai pahlawan dan ya memang kan, apalagi di pemerintahan sekarang ya kayaknya sulit kita mengharapkan ada pelaku pelanggaran HAM itu. Iya bang. Tim Mawar kemarin jadi kepala BSSN ini. Gimana? Sudah pada jadi gubernur. Balik ke Paniai ya. Sebetulnya apa koreksi yang harus dilakukan soal Paniai ini? Analisisnya mudah. Pengadilan ini kemudian tidak jadi pengadilan hukum, tapi pengadilan politik. Karena sangat banyak kontaminasi politik di situ. Yang pertama mulai dari penyerahan berkas penyelidikan dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Kalau teman-teman baca executive summary atau ringkasan umum dari Komnas HAM, itu paling baru itu tahun 2020 kalau saya nggak salah. Itu sudah ada beberapa nama dan jabatan yang disebutkan untuk bisa dipanggil atau ditetapkan jadi tersangka. Ada namanya ya? Jabatan lebih spesifik. Jabatannya ya. Jadi yang pada saat itu menjabat jadi dan ramil, jadi penghubung, jadi kodam, pangdam, atau jadi dandim, nah itu sudah masuk semua. Sampai di level-level bawah, sampai prajurit lapangan. Jadi sebenarnya berkas dari Komnas HAM itu sudah cukup komprehensif untuk bisa menyediakan bukti bahwa ini orang yang terlibat, ini yang dia bikin, dan ini yang bisa ditetapkan jadi tersangka. Nah, tapi anehnya, karena di kejaksaan itu cuma satu yang dijadikan tersangka. Tapi bebas. Itu juga bebas. Iya. Dan setelah itu nggak ada juga pemanggilan atau pemeriksaan terhadap yang lainnya, yang lain prajurit lapangan lainnya. Itu ya. Padahal itu tercatat di putusan. Kalau teman-teman mau bisa nanti diakses di repository. Itu keterangan dari prajurit lapangan yang bilang bahwa dia menembak secara datar. Itu terekam semua menjadi fakta persidangan. Oh ini semakin membuktikan bahwa misalnya peradilan militer itu menjadi nggak bisa diharapkan ya. Kita ngambil percuma saja. Mesti kita harus ada reformasi terhadap peradilan militer ya. Pengadilan HAM yang dilihat juga itu kan harusnya melalui Undang-Undang Otsus itu kan dibentuk di Papua. Betul. Jadi mungkin kekecewaan pertama orang Papua untuk pengadilan HAM Paniai itu karena pengadilannya dibikin di Makassar. Itu pun orang Papua yang mau lihat dipukuli dulu di depan. Nah, saya dengar Bung Ambrus waktu hari pertama sidang itu ya ketika teman-teman Papua mau ikut menyaksikan itu hari pertama sidang. Menjaganya dengan eksesif sekali kan di sana itu. Karena kalau misalnya mau digambarkan mungkin situasi sidangnya dulu itu mencekam bang. Saya baru masuk sidang yang di dalamnya itu pakai seragam militer semua. Lagi perang apa? Sampai ada beberapa yang pakai topi polisi militer itu bawa senjata api bang. Masuk dalam ruang sidang. Dan sama hakimnya dibiarkan. Hakimnya juga dibiarkan. Itu anehnya. Sedangkan kami pemantau itu dihalang-halangi untuk masuk. Harus dicek benar ID cardnya. Pokoknya kalau kita tidak pakai seragam aparat, pasti akan diperiksa sekali. Oh, justru aparat yang diprioritaskan. Iya. Nah itu yang anehnya bang. Memang negara militer ini. Jadi kayak sebenarnya dalam konteks masalah-masalah Papua itu semua tersistemik. Betul. Kami biasa bilang ini rasisme. Iya. Rasisme secara sistemik karena dari mindset negara itu semua sudah ditransfer, misalnya pihak penegak hukum tadi, misalnya hakim, bahkan pengambil kebijakan maupun menteri maupun presiden ya. Itu saya sangat terlihat jelas dari omongan-omongan mereka saja itu berhubungan dengan suara rasisme terhadap orang Papua itu sangat tinggi. Apalagi proses hukum tadi, misalnya ruang sidang yang berhubungan dengan masalah Papua saja jadi problem. Jadi iya, karena maksud saya kan ini pengadilan HAM yang dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan orang Papua. Terus akses orang Papua untuk masuk sidang yang sebenarnya adalah ruang publik itu pun dibatasi.
Jadi sudah yang pertama pengadilannya tidak di Papua, dipindahkan ke Makassar. Orang Papua yang ada di Makassar dilarang nonton secara tanda petik ya. Karena itu tadi ada proses menghalang-halangi. Sampai kalau abang lihat di mana sih sidang yang kemudian pakai pump outfit untuk pengamanan itu? Nah itu kan duit semua itu, pengerahan pasukan, terus makanannya diaur-aurin lagi di koridor pengadilan. Supaya nggak tahu, nggak jelas juga. Mereka nggak buang sampah kali. Bekas-bekas makanan polisnya itu dibiarin aja. polisi atau tentara? Polisi kalau yang pengamanan itu. Polisi. Tapi kalau yang di dalam ruang sidang itu tentara. Iya. Dari mana itu tentara kalau ingat? Kalau saya nggak tahu dari mana, tapi kemungkinan besar itu paling dekat dari Kodam Hasanuddin. Mungkin ada beberapa pejabat yang secara personal dekat dengan saksinya, karena saksinya yang dihadirkan kan itu kalau nggak salah Pangdam pada saat itu, pada tahun 2014. Pangdamnya di panggilan sebagai saksi. Iya. Dan dia mengakui juga, atau di apa yang dikatakan dalam situ? Pangdam itu tentu menyangkal bahwa dia tidak tahu apa-apa karena posisinya adalah keterbatasan akses internet, yang mana adalah bagian juga dari rekayasa dari pemerintah sebenarnya kan, pembatasan internet dan segala macam di sana. Nah, jadi ini kemudian menjadi sistemik kalau yang kata Abang tadi, karena internet yang dibatasi itu kemudian berimplikasi pada terhambatnya informasi yang korbannya lagi-lagi masyarakat sipil, iya kan? Bayangkan anak kecil bang, itu kalau di deskripsi waktu kejadian di persidangan, anak sekolah ini dia bolos sekolah hanya untuk menuntut itu. Jadi ada beberapa sekolah yang memang karena kan mereka mungkin ya pergaulan anak-anak muda, jadi mereka bersolidaritas karena ada teman yang dipukul. Jadi mereka masih pakai baju sekolah, ditembak sama tentara di depan markas tentara. Betul. Itu menimbulkan trauma, hal yang traumatik sekali ya. Sangat traumatik. Tidak hanya bagi yang hadir pada saat demonstrasi itu, tapi juga buat orang seluruh Papua ya. Iya. Apa yang mau dikomentari soal hal ini? Di Papua kan yang dominan pengiriman militer yang masif secara ilegal ini sebenarnya meresahkan kan orang Papua. Tanpa militer kami baik-baik saja. Sebenarnya militer ini dikirim untuk hanya membantai orang Papua. Kita bisa lihat dari dokumentasi terkait dengan pembunuhan di luar hukum itu melibatkan aparat militer, khususnya TNI itu sangat tinggi. Perintah Yeremia Senambani kan? Saya nggak ingat itu apa hasilnya. Sampai hari ini proses hukumnya tidak jelas. Semua kasus yang berhubungan dengan Papua itu tidak di peradilan Indonesia tidak ada kasus yang beres kecuali di Timika, kasus mutilasi ya. Seharusnya kasus mutilasi itu dia hanya berakhir di proses pemenjaraan terhadap pelaku yang ikut terlibat ya. Kalau bongkar ke dalam lagi, sebenarnya itu kan kasus transaksi penjualan senjata. Dan itu pun di tingkat di pengadilan Bali itu kan dikurangi masanya itu, masa tahanan itu. Ya itu di Makassar juga. Itu. Sebagian ada yang minta untuk pengurangan masa tahanan kemudian banding tapi ditolak. Ada yang beberapa yang seumur hidup dan sebagainya. Tapi dalam konteks proses hukum saya pikir ini saya tidak tahu ya perasaan korban, tapi dalam proses hukum saya pikir ini agak sedikit ada kemajuan. Tapi dengan misalnya kasus mutilasi, karena banyak tekanan dari publik ya, soal kasus mutilasi ini. Betul. Walaupun sebenarnya proses harusnya bongkar ke dalam. Siapa yang menyediakan senjata? Siapa yang mendapatkan untung dari transaksi senjata? Jadi harusnya dicek semua. Ya. Jadi tingkatan-tingkatannya siapa-siapa yang terlibat, apakah Kodam, apakah Pangdam, harusnya dibongkar semua. Tapi tidak masuk. Justru banyak informasi yang aparat TNI juga sampaikan, atau dari Polri sampaikan bahwa di Papua itu penjualan senjata secara ilegal masif. Padahal pelakunya mereka semua. Dan itu ada hasil penelitian dari Aliansi Demokrasi untuk Papua soal jual beli senjata itu, dan itu kan dia dapat datanya itu dari putusan-putusan pengadilan. Itu hampir lebih dari 70% itu memang dari TNI Polri yang menyuplai senjata ke TPNOPM. Gitu ya. Jadi ini kan konflik yang dipelihara sebetulnya. Yang ujung-ujungnya korbannya adalah orang masyarakat sipil, orang Papua yang tidak bersalah, tuh. Dan ketika ada pengadilannya mengecewakan.
Jadi kalau dibilang kayak tadi misalnya korban kayak masyarakat sipil itu dengan alasan misalnya kontak senjata, misalnya dari aparat tuh akan bilang bahwa ini butuh dana untuk pengamanan. Pemerintah kasih lu ruang loh untuk pengamanan tadi. Ya. Jadi ada dana untuk pengamanan dan sebagainya, ada penembakan begini-begini, dana cair. Setelah itu aman. Betul. Padahal akan korban itu, walaupun korban ada, mereka akan bilang bahwa dia berafiliasi dengan TPN sebagai alat pendidikan terhadap orang Papua. Ketika saya bicara juga akan bilang nanti teman-teman juga misalnya, ini pendukung OPM dan sebagainya sebagai alat pendidikan yang negara gunakan untuk hari ini. Padahal faktanya iya. Misalnya kasus di puncak tadi penyiksaan anak yang diisi dalam rem. Kasus itu kami sudah lakukan pelaporan ke Komnas HAM. Komnas HAM sudah sampai yang keluar videonya itu kan? Ya, yang dalam rem itu. Awalnya kan Pangdam Cendrawasih bilang ini hasil editan kan. Ada deh. Ngeri. Jadi yang paling pintar tipu soal isu Papua itu TNI Polri. Karena mereka yang punya fasilitas dengan media-media semua. Itu Pangdam Cendrawasih saja itu dia tipu. Kalau ini video editan, padahal orang isi dalam rem baru ditusuk-tusuk. Betapa biadabnya si Pangdam. Setelah berapa hari kemudian lakukan konferensi pers dengan Puspom TNI, dia mengaku kalau memang ada pemukulan. Ada pemukulan. Sebelumnya dia ngomong Sebelumnya kan dia bilang edit. Tipu dulu. Jadi ini karena kita ada keterbatasan waktu ya. Saya tanya ini final question ini. Jadi percaya nggak dengan pemerintah Indonesia dan pengadilan Indonesia Sebenarnya sebagai orang Papua? Tidak ada harapan sama sekali, tidak percaya. Karena apa? Karena kecewa yang luar biasa tadi ya. Sudah 64 tahun. Ya. Negara tidak pernah ubah kebijakan di Papua, itu satu. Yang kedua, ada yang bilang kalau Otsus ada, Otsus itu tipu-tipu, isinya soal uang dan sebagainya. Tapi yang ngatur semua itu pemerintah Indonesia, yang ngatur bukan orang Papua. Terus yang ketiga itu, yang kedua itu, setidaknya kalau orang Papua mau meyakini orang Papua, kalau mereka menganggap sebagai warga negara, misalnya soal militer tadi, tuh militer itu ditarik dulu, misalnya 3-4 bulan. Apakah nanti di Papua akan kacau atau tidak? Kita uji dulu. Gitu. Ya. Apa ada kotak senjata atau tidak? Gitu. Kan belum pernah dicoba, tapi selalu mereka gunakan alasan bahwa ini soal keamanan dan sebagainya. Jadi seakan-akan ini aparat militer datang ini mau menyelamatkan orang Papua. Dengan narasi yang berperspektif yang dia datang. Pada kenyataan di lapangan ini dari banyak korban. Jadi kita trauma kan. Jadi harusnya itu sama bilang begini, harusnya aparat non organik itu harus ditarik, itu kita uji coba dulu. Betul. Apakah situasi Papua ini akan baik tanpa militer atau tidak? Dan lebih dari itu karena itu ilegal juga kan? Iya benar. Dan dia harus ditempatkan ke barat. Terus yang ketiga itu setiap kebijakan di Papua pemerintah harus konsultasi dengan orang Papua. Betul. Karena di Papua itu ada orangnya, Iya. ada tuannya. Ada tuannya Anda. Jadi kami biasa bilang Papua bukan tanah kosong. Betul. Kami rasa orang Papua itu jadi korban sudah 64 tahun itu akibat dari kami terlalu kaya atas sumber daya alam. Jadi selalu negara gunakan pakai narasi bahwa orang Papua miskin, daerah tertinggal dan lainnya. Padahal kami itu kaya dengan sumber daya alam. Kami miskin kan, pemerintah Indonesia memiskinkan orang Papua. Kalau dia hargai kami sebagai warga negara, suruh kami yang orang Papua yang atur kami sumber daya alam. Kami kasih makan satu Indonesia ini bersih. Pendek aja, apa yang harus dilakukan? Apa kita ini tentang apa namanya tadi sekelumit ya soal apa namanya peradilan HAM dan pertanggungjawaban komando ini nyatanya justru dalam konteks pengadilan HAM-nya ini nggak memberikan keadilan buat korban. Pengadilan kan sebenarnya jadi harapan terakhir dari keluarga korban dan juga korban untuk kira-kira bisa dapat keadilan yang betul-betul memuaskan mereka. Kalau prakteknya pengadilan HAM akan seperti ini terus, itu kemudian di mana lagi korban mau mencari keadilan? Yang kedua, keadilan yang disediakan sama pengadilan itu kemudian jadi barang pasti karena hakim selalu dianggap jadi representasi Tuhan. Nah,
kalau misalnya belum ada rasa kepuasan terhadap keadilan bagi korban, saya rasa itu kemudian bukan sesuatu yang harus dipatuhi. Nah, mungkin permasalahannya itu akan berlapis-lapis. Yang pertama memang Undang-Undang 26 tahun 2000 yang lemah dalam tanda petik untuk bisa menjerat para komandan dan juga pelaku lapangan. Terus yang kedua, dalam praktek pengadilan HAM itu faktor politik sangat berpengaruh. Jadi mulai dari penetapan hakim ad hoc, mulai dari penetapan tersangka di kejaksaan, itu sangat-sangat politis. Jadi harus bisa diformulasikan ulang bagaimana unsur-unsur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini bisa bebas dari intervensi politik. Misalnya dengan mengeliminasi lebih banyak peran DPR. Karena kalau abang perhatikan dengan cermat di Undang-Undang 26 2000 yang milih komposisi hakimnya itu kan DPR semua. DPR ini kan orang-orang fraksi partai semua. Nah, jadi pasti akan berpengaruh seperti itu. Jadi mungkin yang paling bisa diharapkan adalah pertama reformasi pengadilan, dan yang kedua dalam tataran yang lebih praktis itu revisi Undang-Undang 26 2000 dengan kemudian mereformulasikan ulang supaya kontaminasi politik itu tidak terlalu kental pada pengadilan HAM. Menurut saya seperti itu, Bang. Oke, mungkin terima kasih Bung Fier, terima kasih Bung Ambrus. Teman-teman masaksi, demikianlah podcast Unjuk Rasa episode 10. Jangan lupa like and subscribe dan tulis di kolom komentar kira-kira kita akan bahas apa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Unjuk Rasa episode selanjutnya. Terima kasih.